Oke. Kita ulang lagi ya. Jadi tadi sudah sampai mau membuka link ya. Membuka link, kita akan lihat share screen. Kelihatan sekarang? Kelihatan, Pak. Baik, jadi ini akan saya alamatnya saya copy saja. Terus saya masukin ke sini. Nah, kelihatan PKCSM? Ya, Pak. Nah, baik. Jadi saya akan memasukkan canonical smile dari molekul yang kita uji ya. Atau dari molekul replikan juga bisa ya. Jadi kita akan tes replikannya dulu. Desain RT-PC ya. Di validasi itu ada konformasi yang ini ya. Nah ini, jadi ini bisa dari sini. Jadi bisa kita buka dari sini, open. Di D, terus di TBC bulan 10. Ada pertemuan 3 divalidasi. Di sana ada ini. Nah, jadi ini bisa di apa? Di edit select all. Jadi select all, kemudian edit copy as smile. Nah, ini akan kita masukkan ke sini. PKCSM kita klik. Nah, di sini ada upload atau di sini masukin canonical smile tadi ya, yang sudah saya copy sebagai smile tadi, Ctrl V untuk menempel. Nah, kemudian kalau kita ingin satu-satu lewat sini, absorpsi, distribusi, metabolisme, dan seterusnya. Kalau langsung semua admit ya. Saya coba klik. Nah, ini sedang running. Nah, jadi ini molekul replikan ya. Nah, ini namanya TCU kayaknya. Nah, ini sudah kelihatan di sini ya. Jadi menilainya nanti pakai yang saya kirim ya. Yang lain sedang running. Kita akan cek yang apa yang penting-penting yang akan kita bandingkan molekul apa
replikan dengan molekul desain itu bagaimana ya, terutama masalah toksisitas LD50 jadi 50 di oral di tikus itu berapa ya, ini sedang hitung ya. Ini dengan ini sebenarnya bisa juga seperti ini ya, bukan apa namanya, untuk membandingkan nah, jadi bisa paralel ya, yang ini replikan ya. Sudah selesai ngitungnya ya. Kemudian yang ini akan saya masukin molekul saya. Alketika. Di Alketika akan kita load di sini. Alketika. Konfirmasi terbaik ini. Ini akan kita rapikan, tidak ada yang salah. Terus kita edit select all, kemudian edit copy sebagai canonical semua. Dan kita masukin di sini, di yang kedua ini, ya, ini. Jadi akan kita lihat LD50 di tikus. Nah, sini. 2,185. Ini satuannya mol per kilogram. Ya. Jadi harus dicarikan bobot molekulnya di sini. Kalau yang di sini juga ya. LD50 sedang running. Sedang running. Yang sini bisa juga kita masukin Alketika. Bisa kita lihat dash, kita open, kita akan memanggil MH 2011. Nomor ini.
Kita rapikan. Kita edit select all. Kita edit. Copy as smile. Terus kita bikin ke sini. Nah, di sini sudah keluar ya. LD50-nya 2,443 ya. Jadi dikalikan dengan bobot molekul Ag3 itu 244. Kalau yang ini LD50-nya 2,18 ya. 2,18 kalau ini 2,4 ya. Jadi lebih ini. Lebih aman yang Ag3. Kita lihat yang MH sedang running LD50-nya. Hepatotoksiknya no ya. Replika no juga. Sedang running. Nah, sebentar ya. Ibu, ada paket mangga dari Rembang di titipan, paket mangga dari Rembang. Tapi mungkin sedang OTW ini. Nanti siap-siap aja kalau ada travel. Ya, sudah keluar. Toksisitasnya 2,566 ya. Jadi secara software ini maka tadi replikan LD50-nya ya ini 2,185, Ag3 2,433 ya, berarti lebih aman. MH 2011 2,566. Hepatotoksiknya semuanya no ya. Seperti itu. Yang lainnya nanti bisa dipakai untuk data ya, data yang diperlukan ya. Bisa semua, bisa yang diperlukan aja. Yang jelas dikasih penjelasan kalau nampilkan dengan yang saya tadi. Ada pertanyaan sampai di sini? Masih kedengaran suara? Mungkin Masih, nanti Pak. minta itu Pak, Materi. tambah nilai. Oh ya. Jadi bisa juga saya kasih linknya ya. Kayaknya bisa langsung keluar ya. Jadi saya kasih link ini untuk untuk replikan ya, saya copy, saya taruh di sini ya, paste.
Nah, coba di WA ini diklik bisa keluar ini enggak? Harusnya keluar ya. Kemudian yang berikut ini Algetika. Silakan dicoba, diklik. Formnya kok error, Pak. Error, oh iya nanti. Copy. Bapak, intinya kalau ada di PubMed itu ada nggih Pak senyawanya? Iya, jadi apa? Jadi kalau biasanya senyawanya ada di PubChem ya. PubChem, PubMed. PubChem ya. Iya, Kalau molekul baru kayaknya kita gambar di Marvin Scan untuk bikin canonical smile tadi ya. Jadi kebetulan yang MH ini kayaknya baru, yang ini, nah ini baru ini. Nah jadi caranya edit, select all, terus edit, copy sebagai smile. Nah nanti kalau ditempelkan di EKCMN sudah jadi apa? Canonical smile ya. Ini coba apa? Yang MH coba saya klik bisa enggak? Kalau saya bisa harusnya yang peserta bisa nih. Kayaknya bisa ya. Nah, di sini ada strukturnya ya, struktur molekul. Oh ya, di sini juga bisa ada ini, ada apa? Bobot molekul ya. Ya, 294 di sini ya. Kalau yang Algetika 244 ya. Ya, jadi seperti ini. Sudah tahu ini kan rule of five tahu? belum Pak. Lipinski ya, Pak. Ya, Lipinski tahu ya. Hukum yang 5. Jadi rule of five itu hukum yang 5. Jadi salah satunya adalah bobot molekul. Jadi bobot molekul itu di bawah 500. Ada kaitannya dengan apa? Kemudahan absorpsi ya. Jadi ini molekul apa? Ini gambar molekul saya MH 2011. Ini bobot molekulnya 294 di bawah 500. Berarti masuk ya. Log P itu di bawah 5 ya. Nah, masuk ya. Kemudian donor apa proton dan aseptor proton di sini 3 4 ya. Ini ketentunya 2 kali 5 ya. Jadi di bawah itu. Jadi masuk semua ini ya. Jadi sebenarnya rule of five itu isinya cuma 4 tapi karena pakai angka 5 maka disebut rule of five ya. Jadi bobot molekul tidak lebih dari 500, log P tidak lebih dari 5, aseptor proton tidak boleh lebih dari 2 kali 5, dan donor proton tidak boleh lebih 2 kali 5 ya. Jadi ini masuk rule of five. Jadi rule of five ini kebanyakan obat itu memenuhi rule of five ya. Itu absorpsinya akan bagus begitu ya. Tapi bukan berarti yang tidak masuk sini terus nggak jadi obat ya. Ada molekul besar antibiotik itu juga bisa jadi obat. Jadi cuma kebanyakan ya. Kebanyakan molekul itu kalau masuk rule of five itu berpotensi untuk jadi obat. Itu sangat besar begitu. Jadi di sini udah ada yang nyoba, diklik yang di grup ini. Tadi saya coba kok bisa ya. Jadi keluar nilainya semua. Bisa, Pak. Bisa, Cuma ya. nanti pembandingnya maksudnya kalau absorpsi sekian, artinya apa gitu. Oh ya, kalau ini saya kirim ya, saya kirim di sini. Saya kirim.
Halo? Halo? Ya, Oh iya, data Ya. saya ke situ. Sudah di depan, Bu. Tangganya, ya lagi kuliah ya. Ya. Loh, maaf ada gangguan. Ya, ada gangguan dari travel. Jadi akan saya kirim BBC pertemuan ke-6 PKCSM kemudian juga jurnal yang berisi ekosar ya, ekosar itu juga untuk menentukan ini LD50 dan ED50 ya. Meskipun di sini saya agak berbeda pendapat sebenarnya. Kalau di jurnal itu apa? LD50 dan ED50 itu yang aman itu di atas 100. Kalau menurut saya ED50 itu nggak harus di atas 100, kan makin kecil makin bagus. Ya. Jadi harusnya untuk ED-nya itu nggak harus di atas 100. Kalau LD mestinya iya. Ya. Nah, begitu. Ada pertanyaan? Jadi software ini tuh gunanya khususnya untuk apa? Khususnya untuk desain molekul ya. Jadi kalau saya punya desain molekul misalnya saya bisa mengunggulkan ya, misalnya LD50 saya lebih besar, berarti lebih aman. Nah, seperti itu. Atau yang lain misalnya permeabilitas barrier di otak misalnya ya. Kalau menguntungkan ya kita sebut, kalau enggak ya jangan. Ya. Toksisitas atau hepatotoksik misalnya. Ada pertanyaan sampai sini sebelum saya lanjutkan tentang ekosar ya. belum, Pak. Baik kalau gitu. Kita lanjutkan dengan ekosar ya. Jadi ekosar itu nanti saya kirim ekosar application. Nah, terus nanti ada
Ecosar ini, Ecosar window page file. Jadi kalau saya klik, nah keluar ini Ecosar 2.0. Nah, kelihatan ya, accept. Ini juga ya, inputnya adalah canonical smile. Canonical smile. Jadi saya kasih contoh lagi replikannya dulu ya. Replikannya divalidasi. Validasi itu yang pertemuan 3, sudah validasi. Ya. Nah, ada entry ini. Kita buka structure bagian 2 itu. Nah, ini akan kita copy dengan cara edit, select all, kemudian edit, copy as smile. Nah, ini akan kita masukin ke canonical smile, Ecosar. Kita pastekan. Kemudian kita submit. Ya, nanti akan ada ikan yang meloncat. Ya, di sini ada ikan, nah ini gelundung. Nah, di sini ada datanya, ini strukturnya. Replikan tadi ya, di sini juga ada water solubility ya, ada juga log K, OB ya, oil water ya, atau log P ya. Nah, mungkin sebelum ini saya kasih ini dulu supaya paham. Saya kasih teorinya dulu tadi ya. Jadi teorinya ini dari jurnal juga open. Nah, jadi Ecosar model performance with a large dataset industrial chemical. Nah, di sini intinya disebutin bahwa kalau molekul kita mau aman itu adalah di atas 100 ininya harganya itu. Nah, di sini di atas 100 ya. Jadi LC, nah ini yang saya sudah kurang setuju. LC terus EC50. Dengan EC50 atau EC50 itu harus lebih bergerak 100 mg per liter ya. Saya kalau LC setuju, kalau EC itu saya nggak setuju. Kenapa? Kan EC itu makin kecil kan makin bagus, jadi tidak harus di atas 100 menurut saya. Jadi bisa kita bandingkan. Jadi misalnya nanti akan kita lihat jadinya. Nah, yang dipakai apa? Yang dipakai di software ini adalah ada 3 ya, ada 3 yaitu LC50 ya, fish ya, ikan. Kemudian Dabnit ya. EC50-nya diambil dari Dabnit yang 48 jam. Kemudian ada yang algae. Algae juga EC50. Nah, ini sudah dipraktekkan sama Saudara Ruswanto ya. Jadi kita bisa ikut-ikutan. Jadi Pak Ruswanto ini S3-nya di ITB, dia nulis juga memakai software tadi. Ya. Nah, ini ya. Jadi molekular docking 4 turunan isonikotinhidrasin pada Mycobacterium tuberculosis enol asil karier protein reduktase. Nah, di sini disebutkan bahwa nilai LC lebih besar 1 sehingga termasuk dalam kategori rendah ya atau aman. Nah, Pak Ruswanto ini juga menggunakan
tadi software tadi, ya. Dan yang digunakan adalah data tadi ya. Ini dockeringnya. Ini toksisitasnya. Nah, ini. Jadi Pak Ruspanto memakai tadi ya, memakai LC50 tadi, phase 96 jam, kemudian Darknet LC50 48 jam, dan Fin Alke untuk EC50-nya. Dan di Pak Ruspanto ini disebutkan bahwa semuanya adalah di atas 100 mg per liter. Jadi kategorinya aman ya, atau toksisitasnya rendah begitu. Nah, kita akan lihat ya. Nah, kita akan lihat ini senyawa referendikan tadinya ya. Jadi AC50 di phase di sini ternyata 0,044 ya, LC50 berarti ini kategorinya tinggi ya, toksisitasnya tinggi. Kemudian yang EC50, yang satu lagi tadi LC50, di alge 0,000, ini kecil sekali. Nah, jadi ini termasuk yang toksisitasnya tinggi. Kemudian yang EC50, tadi pakai green alga tadi. Nah, kalau EC sebenarnya, tapi kalau menurut jurnal itu semuanya ini toksisitasnya tinggi ya, tinggi. Nah, sekarang kita lihat molekul saya bagaimana. Molekul saya apakah glukosa harus ini, harus satu-satu ya, nggak bisa di samping, bisa nggak di samping dan kalau nggak berarti harus di ini, harus di apa? Untuk mengembalikan akan melut molekul alketika. Pak, tanya dulu boleh Pak? Oh, boleh, silakan. Iya, yang toksisitas tadi yang pertama kan programnya pakai apa itu? Itu kan menggunakan mencegah. Kalau yang ini maksudnya menggunakan fish tadi alga gitu Pak? Iya, iya. Jadi apa? Percobaannya beda apa? Beda hewan uji gitu ya. Mekanismenya beda gitu ya Pak? Ya, betul. Ini biasanya untuk apa? Ini tadi kan ada lingkungan ya. Kalau ekosar Lingkungan ya. itu dia untuk lingkungan, jadi maksudnya sampai Oh, ya, ya. sampai berbahaya enggak gitu untuk lingkungan gitu ya. Jadi lebih ke lingkungan. Kalau tadi ke apa? Kalau yang PKCSF tadi lebih ke apa? Ke hewan coba. Kalau ini ke lingkungan, makanya pakai ikan terus pakai organisme yang lain begitu. Terima kasih Pak infonya. Ya. Jadi itu nanti milihnya terserah kita ya. Tentu saja yang menguntungkan ya. Kalau presentasi kita kan milih yang menguntungkan kan. Ya Pak. Apalagi kalau hukum ya. Nah, hukum itu bisa kata Pak Mahmud ini bisa dipilih ini apa pasalnya bisa milih kita. Jadi tinggal apa orang itu mau dimasukin penjara atau dibebasin tinggal pilih pasal. Perdagangan, pengadilan.
Nah, kita coba ini yang molekul saya, edit, select all, edit, copy sebagai smile. Submit. Nah, ini udah keluar molekul saya ini. Nah, ternyata yang fish ya 96 jam. Nah, molekul saya konsentrasinya LC50-nya 252 ya. Di atas 100 berarti toksisitasnya rendah. Aman ya. Kemudian yang tadi Pak Ruswanto tadi pakai yang satu lagi apa tadi yang jadi itu alge yang paling atas ini apa? Bentar. LC50 fish. Nah, tadi yang fish ya 252 ya. Kemudian yang dabnit ya 128 ya. Toksisitasnya rendah juga. Nah, terus yang din alge fish tadi apa tadi? Ini kita cek lagi. Jadi LC50 itu fish dan dabnit. Green algae itu untuk EC50 EC50 green algae yang 96. Green algae ini. Nah, ini yang saya tadi bilang, saya nggak setuju sebenarnya. Kalau efektif konsentrasi itu kan sebenarnya makin kecil makin aktif ya. Tapi itu disamakan LC50 dan EC50 di atas 100. Yang jelas kalau di sini, kalau menurut saya LC50 malah lebih aktif ya. Jadi ada 3 ini yang dipakai ya. Jadi Maksudnya gini ya Pak, maksudnya konsentrasi yang kecil menghasilkan potensi yang besar gitu maksudnya. ya, Jadi lebih kalau EC50 kan ya, kalau efektif konsentrasi itu kan konsentrasi kecil sudah efektif gitu kan. Berarti lebih poten kan, kalau EC50 lebih kecil makin poten kan gitu ya. Iya. Tapi yang sebenarnya yang berbahaya kan LC. Kalau LC itu kan letal ya, letal konsentrasi. Jadi saya sebenarnya kurang setuju kalau disamakan LC dengan EC itu, karena EC itu ya. Jadi sebenarnya kalau Jonah tadi menyamakan seperti itu. Nah, di sini juga ada apa? Ada kategori misalnya ya. Tadi itu kalau melihat apa? Tadi itu kalau melihat ini apa? Ureanya ya, ureanya, gugus ureanya. Kalau dilihat dari gugus satunya, gugus fenolnya ya, itu fish tadi 33 ya. Termasuk yang sedang karena di bawah 100 ya. Kemudian kalau yang dabnit aman 350. Kalau yang EC 50 8. Nah, jadi tinggal apa? Membuat tabel terus kita bandingkan antara refligan terus molekul ini. Itu berarti bukan struktur keseluruhan, berarti dinilai satu-satu juga ya Pak ya? Iya, kalau ini terus iya. Kalau di sini dinilai satu-satu apa? Gugusnya ya, gugusnya.
Kalau tadi yang replikan kebetulan gugusnya cuma satu, jadi dia cuma satu ininya ya, penilaiannya begitu. Iya, iya, Pak. Kalau yang MH kita coba yang MH. MH kita bersihkan layar, kita open, file open MH 2011. Kita ambil satu konformasi, kita rapikan, clean in 2D, kita edit, select all, dan edit, copy sebagai smile. Kemudian kita masuk. Dan kita submit. Nah, ikannya sudah loncat. Nah, jadi tandanya kalau sudah dihitung, di sini ada gambar molekul yang kita masukin. Molekulnya. Nah, di sini kita lihat ada juga gugus ureanya dan gugus fenolnya. Ini gugus fenolnya itu termasuk LC50-nya 8 ya. Jadi termasuk yang bukan rendah ya, mungkin tinggi gitu. LC50-nya untuk damid juga, untuk clean algae juga yang fenolnya. Kalau ureanya juga ya, jadi ureanya masuk ya. Nah, jadi kalau seperti ini, kalau anjuran saya pakai yang PKCSM aja untuk membandingkan gitu ya. Ya, karena kan kalau ini untuk lingkungan ya. Untuk lingkungan. Jadi kalau yang menguntungkan kita pakai, kalau yang enggak ya jangan. Begitu. Kayaknya kalau saya lebih cenderung yang tadi untuk memprediksi lental konsentrasi. Jadi kalau saya lebih senang ini kayaknya ya. Jadi prediksi di tikus itu sekian ya. Itu berarti nanti bisa kita hitung kan, ini per kilogram berat badan kan. Berarti kalau misalnya manusia itu 50 kilo bisa kita hitung Ya, ini mol berarti dikalikan bobot molekul. Bobot molekulnya kan ada di sini. Nah, ini 284 ya. Kalau yang ini yang replikan ini ya. Kalau yang ini molekul saya dikalikan bobot molekul ini. Nah, jadi nanti bisa kayaknya lebih masuk akal di sini ya, karena di sini kaitannya dengan ini, dengan pasien ya. Kalau tadi itu kayaknya dengan lingkungan tadi, makanya satuannya tadi miligram per liter tadinya, mencemari enggak gitu. Kita kan lingkungan. Betul. Atau menimbulkan limbah gitu. Nah, betul. Tapi kalau ini kan nanti kita masuk ke tubuh kan udah beda lagi strukturnya. Keluarnya kan enggak molekul itu, udah termetabolisme, terkonjugasi ya. Jadi tapi kalau menguntungkan nggak ada salahnya pakai ekosar, bahwa
molekul saya ini tidak mencermai lingkungan misalnya ya. Ya, kita ambil yang menguntungkan. Ada pertanyaan sampai di sini? Pak Ari nyun sewu. Ya. Pertanyaan yang mungkin juga awam. Saya memikirkan kalau ini prediksi ya Bapak, nanti kalau diinvivokan, Ya. katakanlah dengan toksisitas itu, Ya. terus hasil in vivonya nggak segitu, apa yang dilakukan ya Bapak? Ya nggak masalah. Oh nggak Ya, masalah. nggak masalah. Berarti Ini hasil kan, cuma membandingkan prediksi sekian, in vivo ya, sekian, gitu nggak Bapak? ya. Jadi ini kan apa? Kalau menurut saya ini apa namanya prediksi secara in silico, artinya untuk mendukung proposal kita. Jadi kita kan misalnya saya ngajukan proposal tentang ini EVA 2011 ya. Okay. Kita mengajukan proposal untuk mensintesis. Jadi pura-pura ini belum kita sintesis, pura-pura, padahal sudah sebenarnya karena sudah. Jadi ini hanya contoh. Jadi misalnya kita mendesain molekul, mau menemukan obat, kita akan membandingkan dengan yang ada, ya. Jadi saya terpengaruh dengan apa? Karena berapa kali ikut apa workshop paten. Jadi dalam paten itu ada yang namanya state of art. Ya. Jadi ada sesuatu molekul atau obat itu kita cari kelemahannya. Terus kita, saya mau buat yang baru ya, untuk promosi, untuk nyari dana gitu. Jadi misalnya state of art-nya itu paracetamol. Nah, paracetamol itu punya efek samping, walaupun tidak langsung, tapi dia artinya bukan molekul yang apa sempurna gitu. Dia punya efek samping kalau pemakaian jangka panjang atau dosis berlebih atau diberikan bersama obat yang memerlukan enzim glutathione glutathione estranfase. Nah, terus kita promosi, saya akan membuat molekul baru. Nah, terus pakai software tadi. Molekul saya ini LD50-nya secara engineering tadi lebih apa? Lebih besar, berarti lebih aman. Nah, nanti kalau misalnya apa? Ya, untuk mencari dana ya kalau misalnya sudah kita sintesis, kalau mau berlanjut ya kita lanjutkan dengan uji in vivo. Nah, nanti kalau misalnya uji in vivo-nya kok tidak apa, tapi mudah-mudahan sama. Jadi uji in vivo di sini itu kan sifatnya relatif, relatif. Artinya molekul saya lebih aman terhadap paracetamol. Jadi harus ada pembandingnya kalau saya anjurkan. Jadi jangan apa sendirian. Jadi kita kan promosinya mau memperbaiki suatu molekul. Jadi kita akan uji in vivo juga dua-duanya. Paracetamol kita uji, molekul desain juga kita uji. Nah, seperti itu. Jih, Bapak paham. Yeah. Terus, yeah. Ada lagi? Jadi memang kadang-kadang kita apa? Mungkin sudah saya ceritakan belum ya? Kadang-kadang apa? Kalau sudah tua itu ternyata kadang-kadang ceritanya diulang-ulang ya. Saya sudah pernah cerita kalau ada dosen mensintesis 500 molekul belum ya? Sampun Pak. Sampun, ya. Ya, jadi kalau sudah nggak akan saya ceritakan lagi. Jadi memang idealnya itu kan kita desain ya, begitu. Ada lagi? Kemarin itu ada apa namanya? Ada satu lagi sebenarnya untuk visualisasi itu pakai post view ya. Kemarin udah saya kirim PowerPoint apa PDF-nya ya, tapi belum kita praktekkan ya. Coba kita lihat. Pertemuan 5 ada yang namanya visualisasi dengan post view.
plot, remol. Nah ini dengan post view. Nah, kita load PDB ya melalui ini ya, choose file PDB nanti ya. Kemudian nanti berikutnya kita pencet ini full. Kemudian kita post view 2D. Kemudian di sini ada post view. Nah, ininya kita klik-klikan kita. Calculated. Nah, kalau post view seperti ini ya. Jadi ini. Nah, kan kita praktekin ya. Ada juga videonya. Ini post view. Ya, jadi pilih kode di sini. Kita akan lihat kodenya kemarin di anti TBC di pertemuan 5 ya. Yang 4 ya. Buatnya di berbagai G3 misalnya. G3, nah ini ada kode PDB-nya. Nah ini ya. Kemudian kita post view 2. Kita kalkulatif. Nah, jadi kalau di ini post view dulu PDB di RCSB itu pakai ini pernah ya. Nah, sekarang nggak lagi ya. Mungkin ada yang lebih informatifnya. Jadi kalau di sini dibandingkan yang Leakplot dan pas online kelihatannya lebih banyak di sana ya. Kalau di sini kan interaksinya cuma dengan histidine 93 dengan lisin 165 ya. Ada asparagin 148 ya. Cuma 3 gitu ya. Ya. Jadi kalau yang Leakplot kan kemarin ya kita coba banyak ya. Kita coba desktop.
4. Kita coba yang LG3 tadi. Ya, jadi kelihatannya banyak ini ya. Banyak ini sehingga mungkin di RCSB itu terus pindah karena cuma saya nggak tahu di RCSB itu pakai apa ya, kayaknya nggak pakai ini juga. Kalau dulu sempat pakai post view tadi ya, post view. Nah kalau kita bandingkan dengan tadi, jadi kalau nggak salah ada asparagin 148 nih, coba kita cek. Oh iya ya, asparagin 148 ya. Di sini ada interaksi antara hidrogen dengan oksigen dari asparagin ya. Nah, kalau yang tadi di sini 148. Di sini asparaginnya katanya hidrofob kalau di sini ya. Nah, kemudian yang lain lagi apa? Histidin 93 ya. Histidin 93. Nah, di sini ada juga ya, histidin 93. Jadi yang ada di post view, di liquid ada ya. Bedanya kalau yang ini tadi kata hidrogen, di sini tidak ya. Nah, kemudian lisin 165. Lisin 165 ada nggak di sini? Ada, ini lisin 165. Jadi apa yang ada di post view itu di liquid ada dan ditambah yang lain. Jadi makanya kalau saya lebih senang pakai liquid karena banyak asam amino yang terlibat. Kalau ini cuma 3 begitu. Dan ada di sini mungkin ada 3 dimensinya juga kalau masalah 3 dimensi. Kelihatannya ini bisa diatur-atur, makin banyak jam terbangnya makin banyak. Nah, begitu ya. Ada pertanyaan? Karena ada lain mendesak, saya izin. Oh ya, silakan. Ya, tidak ada. Jadi hari ini ada 2 rekaman ya kelihatannya. Jadi yang atas ini sama yang nanti berikut. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin bisa kita cukupkan sekian. Jadi meskipun kelas sudah berakhir, kalau ada yang mau ditanyakan silahkan bisa ditanyakan di grup ya. Sengaja grupnya nggak saya hapus ya untuk layanan pasca kelas ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau mau bikin proposal atau apa, silahkan. Gimana? Bisa kita akhiri? Oke, Bapak. Ya, baik. Ya, baik, kalau gitu terima kasih atas
partisipasinya, ya mudah-mudahan bermanfaat. Harapan saya nanti bisa bikin naskah jurnal ya, seperti yang sudah saya contohkan di grup ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika selama berinteraksi ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga jadi amal ibadah kita. Sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus ya Pak Ari. Monggo. Terima kasih Pak. Ya, silakan.